Kulum-kulum kunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi dengan Ana di channel edukasi, lalu pendidikan serta pengetahuan, yaitu channel Toyang Nyontek. Di part 6 ini Ana mau membahas tentang PPH pasal 4 ayat 2. Sebelum Ana memulai video, antum wajib mensubscribe channel YouTube Ana supaya Ana bisa berkarya kembali lagi dengan karya-karya yang ada. Subscribe channel YouTube Ana. Mantap. Oke. Apa itu PPH pasal 4 ayat 2? PPH pasal 4 ayat 2 adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan, dan pemotongan pajaknya bersifat final. Pemotongan PPH pasal 4 ayat 2 yang pertama adalah koperasi, yang kedua penyelenggara kegiatan, yang ketiga otoritas bursa, yang keempat adalah bendaharawan. Objek dan tarif PPH pasal 4 ayat 2 yang pertama adalah bunga deposito, tabungan dan diskonto sebagai dasar hukum. PPH 131 tahun 2000 KMK 51 garis miring KOM titik 04 garis miring 2001 yang terdiri A. 20% dari jumlah bruto atas bunga deposito, tabungan dan diskonto SBI yang diterima wajib pajak DN atau BUT. Yang ke B adalah 20% dari jumlah bruto atau tarif B3B atas bunga deposito, tabungan dan diskonto sebagai yang diterima wajib pajak LN. Nah, yang kedua adalah transaksi saham di bursa efek dasar hukum. PP nomor 14 tahun 1997 Jo KMK titik 282 garis miring KMK titik 04 garis miring 1997 garis miring Yo SE strip 15 garis miring PJ titik 42 garis miring 1997 dan SE 06 garis miring PJ titik 4 tahun 1997 yang adalah 0,1% dari nilai transaksi atas transaksi saham di bursa efek atau bukan saham pendiri. Yang B adalah 0,1% dari nilai transaksi plus 0,5% dari nilai pasar saham pada saat penawaran umum atas transaksi saham di bursa efek atau saham pendiri. Selanjutnya, yang ketiga adalah bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan di bursa efek dasar hukum. PP nomor 16 tahun 2009 yang adalah bunga obligasi dengan kupon 15% dari jumlah bank bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan. Obligasi untuk wajib pajak DN atau BUT strip 20% dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan. Obligasi atau tarif P3B untuk wajib pajak LN selain BUT. Yang B adalah diskonto obligasi dengan kupon strip 15% dari selisih lebih harga jual di atas harga perolehan. Obligasi untuk wajib pajak DN dan bruto strip 20% dari selisih lebih harga jual di atas harga perolehan. Obligasi untuk wajib pajak LN selain BUT PPH pasal 4 ayat 2 dalam kurung 5. Oke, yang C adalah diskonto obligasi tanpa bunga 15% dari selisih lebih harga jual di atas harga perolehan obligasi untuk wajib pajak DN dan BUT.
20% dari selisih lebih harga jual di atas harga perolehan obligasi untuk WPLN selain BUT, yang D adalah bunga dan atau diskonto dari obligasi yang diterima dan atau diperoleh wajib pajak reksadana yang terdaftar pada BPPM dan lembaga keuangan 0% dari jumlah bruto bunga atau selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi untuk tahun 2009 sampai dengan 2010. 5% dari jumlah bruto bunga sesuai atau selisih lebih harga jual yang atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi untuk tahun 2011 sampai dengan 2013. PPh pasal 4 ayat 2 dalam kurung 6. 15% dari jumlah bruto bunga selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi untuk tahun 2014 dan seterusnya. Yang keempat adalah hadiah dasar hukum PP nomor 132 tahun 2000 dan Kep strip 395 garing PJ garing 2001 garing 25% dari jumlah bruto hasil hadiah undian. 5. Sewa tanah dan atau bangunan dasar hukum PP nomor 34 tahun 2017 10% dari jumlah bruto. Yang keenam adalah penghasilan dari pengalihan tanah dan atau bangunan dasar hukum PP nomor 34 tahun 2016 yang adalah wajib pajak yang melakukan transaksi penglihatan hak atas tanah dan atau bangunan 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan nilai yang tertinggi antara akta pengalihan dengan NJOP. Yang B adalah pengalihan hak atas rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan nilai yang tertinggi antara akta pengalihan dengan NJOP. PPh pasal 4 ayat 2 dan kurung 10. Yang C adalah pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan kepada pemerintah BUMN yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah atau BUMD yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum 0% dari jumlah bruto nilai pengalihan nilai yang tertinggi antara akta pengalihan dan NJOP. Yang ketujuh adalah penghasilan usaha jasa konstruksi dengan dasar hukum PP nomor 51 tahun 2008 Jo PP nomor 40 tahun 2009. Yang A adalah jasa pelaksana konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil 2% dari penghasilan bruto. Yang B adalah jasa pelaksana konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha 4% dari penghasilan bruto. Yang C adalah jasa pelaksana konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B yang memiliki kualifikasi menengah dan besar 3% dari penghasilan bruto 2% dan penghasilan bruto. PPh pasal 4 ayat 2 dalam kurung 12. Jasa perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha 4% dari penghasilan bruto. Jasa perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha 6% dari penghasilan bruto. Selanjutnya yang terakhir adalah nomor 8, yaitu bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi dasar hukum. PP nomor 15 tahun 2009 yang adalah bunga simpanan sampai dengan Rp240.000
garis miring bulan 0% dari jumlah penghasilan. Yang B adalah bunga simpanan di atas Rp240.000 dalam garis miring bulan 10% dari jumlah penghasilan. Yang ke-9 adalah wajib pajak yang memiliki peredaran bruto omzet sampai dengan 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun dasar hukum dengan PP nomor 23 tahun 2018, yaitu 0,5% dari peredaran bruto omset. Bulan mungkin kali sampai sini saja part 6. Jika Anda banyak salah, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah.